Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally. Di video kali ini saya akan membahas materi minggu kelima. Sebenarnya masih tentang sub program ya, hanya pembahasannya berarti sebenarnya melanjutkan yang sebelumnya aja sih. Oke, kita mulai. Nah, ini ada beberapa hal yang sebenarnya ada di slide pekan kelima. Hanya di video ini saya akan membahas yang pertama dulu aja gitu ya, yang parameter gitu ya. Loh Bu, kan kita sudah bahas parameter kemarin gitu ya. Nah, sebelumnya memang kita sudah membahas parameter, tapi kita itu baru membahas yang pertama adalah berdasarkan letak penulisannya ya, ada yang formal sama aktual atau kita sebut sebagai parameter atau argumen gitu ya. Kalau yang aktual kan kita sebutnya sebagai argumen, kalau yang formal ya singkatnya kita sebut sebagai parameter aja gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita membahas parameter berdasarkan fungsinya ya. Ada yang input, kemudian ada yang input-output. Nah, yang kedua ini yang sebenarnya akan kita bahas. Kemarin kan cuma disebutkan saja gitu ya, tapi tidak terlalu dibahas gitu ya. Oke. Jadi dalam bahasa programan gitu ya, itu saat kita memanggil subprogram dengan menggunakan argumen, kan kita manggil fungsi gitu ya, manggil prosedur, itu kan kita pakai argumen. Itu sebenarnya ada dua cara untuk melempar gitu ya, melewatkan nilai tersebut. Kan kita lempar tuh ya nilainya dari program utama misalnya, karena kita manggil, kita kan melempar nilai itu, atau mungkin bahasa yang lebih halusnya itu melewatkan nilai. Ya, nilai tersebut diberikan melalui argumen, kemudian nanti ditangkap oleh parameter gitu ya. Nah, itu ada dua cara. Yang pertama adalah pass by value, melewatkan lewat value, dan yang kedua adalah pass by reference gitu. Nah, yang diberi ini, yang fungsinya input ini, nah itu yang sebenarnya nanti kita sebut sebagai pass by value gitu. Sementara kalau pass by reference gitu ya, itu kita akan pakai labelnya input output. Oke, ini sebenarnya visualisasi yang bagus ya ini ya, yang di bawah ini yang ada jelas gitu ya. Yang sebelah kiri ini adalah pass by reference, yang sebelah kanan ini adalah pass by value. Mungkin akan lebih kebayang kalau kita udah ngomongin contoh sih ya, tapi kalau kalian lihat di sini, kalau misalnya saya punya cup gitu ya, ini cup ini nih adanya di, let's say di program utama lah ya. Nah, kemudian saya punya fungsi atau prosedur yang namanya fill cup. Prosedur lah ya di sini ya, fill cup. Nah, kemudian kalau misalnya saya melakukan sesuatu terhadap cup-nya gitu, gelas itu, maka kalau kita pass by reference, misalnya diisi kan fill cup, diisi gelasnya kayak kopi gitu ya, maka cup yang di program utamanya ikut keisi gitu. Sementara kalau di sini kalau pass by value, karena value-nya aja yang dikirim, nilainya aja yang dikirim, maka apapun yang dikerjakan di sini, di fill cup, di sub program fill cup ini tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap cup di program utama gitu ya. Nah, biasanya kalau yang berefek seperti ini kita pakainya prosedur gitu. Nah, yang ini biasanya kita pakai fungsi gitu yang pass by value. Walaupun tentu saja dalam pemakaian di dunia nyata itu bisa dibulak-balik gitu ya tergantung kebutuhan. Tapi di kelas ini gitu ya. Jadi kalau pass by reference itu biasanya kita pakai itu ketika di prosedur, sementara yang pass by value ini sebenarnya kita sudah pelajari di slide yang sebelumnya gitu ya, di video yang sebelumnya. Oke. Nah, kita akan coba pakai prosedur yang ada di slide ya, ini ya. Tukar. Oke. Kita ke sini. Kita harus cek dulu apakah sudah di-share kapan tulisnya. Oke, sudah ya. Ini adalah prosedur swap gitu ya, menukar nilai yang ada di A ditukar dengan yang ada di B gitu. Oke. Oke. Nah, di prosedur ini apa yang saya lakukan? Ya tadi menukar A sama B ya. Oke, sekarang saya bikin program utamanya.
untuk memanggil prosedur ini gitu ya. Program utama. Oke. Namanya programnya utama gitu aja ya. Nah, kemudian saya punya kamus, misalnya namanya sama gitu ya, A sama B, sama-sama string. Oh, ini string ya, jadi menukarnya tulisan gitu ya, bukan angka. Nah, kemudian saya juga punya temporary. Temporary nggak usah ya, ngapain saya punya temporary? Kan saya di fungsi, nanti saya tinggal nyuruh aja gitu ya. Terus aja. Dah ya, kemudian algoritma. Nah, oke. Nah, kemudian saya akan baca nih A sama B-nya nih, minta ke user, ayo mau apa yang ditukar gitu ya. Misalnya saya mau tukar, di sini contohnya apa ya? Saya ngikutin aja lah. Oh, nasi goreng sama bakso gitu ya. Jadi A-nya nanti isinya nasi goreng, B-nya bakso gitu ya, boleh lah ya. Nah, kemudian saya males nih, saya pengennya nanti, oke, misalnya gini ya. Saya pakai warna yang sama dengan yang di slide sebelumnya. Jadi saya akan punya variabel A dan saya akan punya variabel misalnya di sini B gitu. Nanti saya baca gitu ya. Baca kemudian usernya memasukkan yang ini nasi goreng, nasgor aja lah ya. Yang ini tadi bakso gitu. Oke. Udah ya. Nah, kemudian setelah di-read, saya itu pengennya kebalik, pengennya dibalik gitu. Yang A isinya bakso, yang B isinya nasgor. Nah, saya malas gitu ya. Si program utama nih malas kerjain sendiri. Saya kan punya asisten nih, namanya tukar. Saya suruh aja asisten saya yang menukar gitu. Maka saya panggil nih. Saya panggil tukar, kemudian A, B gitu ya. Jadi sesuai kan ya. Udah gitu ya. Nah, apa yang terjadi gitu ya? Yang terjadi adalah pertama, saya panggil, dilihat kan, nama fungsi gitu ya. Oh, sama nih tukar gitu. Terus udah sama belum ininya coba. Ini tipe datanya dia yang nerima di argumen. Argumen pertama akan ditangkap oleh parameter pertama, sama-sama string. Oke. Kemudian argumen kedua, saya kasih warna beda mungkin ya. Argumen kedua akan ditangkap oleh parameter kedua gitu. Kebetulan namanya sama-sama A sama B. Sama-sama string. Oke, berarti diterima gitu. Maka ini akan dibuatkan juga nih, ini namanya A, ini namanya di sini deh. Ini namanya B misalnya. Ya, yang hijau ini adalah variabel lokal punyanya prosedur tukar. Nah ya. Nah, apa yang dikirimkan? Ya yang dikirimkan sesuai dengan isinya aja. Ini A ini yang dikirimkan kan nasgor gitu ya. Yang B yang dikirimkan adalah bakso gitu ya. Jadi sampai ke sananya nih nasgor ini ditangkap oleh si A gitu kan ya. Berarti ini nasgor. Kemudian si bakso ini ditangkap oleh B juga gitu ya. Ini kita kasih nama bakso gitu. Oke. Udah kan? Nah, kemudian saya masuk ke dalam prosedurnya, saya lihat, oh bikin variabel lokal lagi, namanya temp gitu ya. Misalnya di sini gitu ya, namanya temp. Nah, kemudian tempnya juga tipenya string. Nah, ini saya melakukan swap nih ya. Pertama, isi variabel A dimasukkan ke temp. Isi variabel A apa? A yang ini berarti kan ya yang hijau. Oh, nasgor gitu ya, disimpan di sini. Kemudian isi variabel B apa ini? Dimasukkan ke dalam variabel A. Berarti bakso ini dimasukkan ke sini. Nanti ditimpa ya. Berarti ini isinya bakso. Gitu. Oke. Kemudian isi variabel temp dimasukkan ke B. Isi variabel temp kan ini, nasgor. Dimasukkan ke B. Berarti ditimpa lagi. Oke. Berarti ini isinya nasgor. Udah ketukar belum? Udah kan ya, yang A sama B yang hijau sih ketukar. Tadi kan A-nya isinya nasgor, B-nya isinya bakso kan ya. Sekarang A-nya isinya bakso, B-nya isinya nasgor. Kemudian selesai kan, ini selesai semua. Saya M
prosedur gitu ya. Selesai. And prosedur itu artinya, jadi prosedur itu walaupun dia tidak mengembalikan nilai, kalau sudah N ya artinya dia balik lagi ke yang manggil gitu. Maka dia akan kembali yang manggil. Tadi siapa yang manggil? Ini kan, tukar ini yang manggil kan ya. Gitu. Nah, ketika dia kembali ke sini, maka sama seperti fungsi, semua variabel lokal ditukar itu akan didealokasi. Jadi ini sudah tidak ada lagi variabel B, tidak ada lagi variabel ini, hilang semuanya. Ya, jadi kembali seperti semula, ini udah bersih lagi. Nah, bisa dipakai oleh program lain lah. Ya kan? Maka terus ngapain? Selesai kan ini? Selesai gitu ya. Lalu kalau misalnya kemudian saya print, ini saya hapus ya. Prosesnya saya hapus. Oke, kalau kemudian saya print di sini, saya pakai read, berarti saya pakai write ya biar konsisten. Saya write A sama B-nya. Apakah isinya akan kebalik gitu ya dengan yang sebelumnya? Enggak kan ya? A sama B, apakah dari tadi berubah gitu? Ketika saya ngubah-ngubah ini, apakah ini isinya jadi ada yang berubah A sama B? Saya sama sekali tidak menyentuh apapun di A sama B yang miliknya program utama gitu, yang merah. Ya, tadi kan kita nukar-nukar tuh cuma yang hijau aja kan ya? Jadi kalau saya tulis di sini A sama B, ya tetap nasgor sama baso gitu. Jadi misalnya sebelum tukarnya saya udah write dulu ya, harusnya tadi ini write dulu. Itu kan nasgor sama baso. Pas habis ditukar ya isinya masih sama nasgor sama baso gitu. Karena saya tidak melakukan apapun gitu. Oh, terus gimana dong Bu? Nah, berarti kalau misalnya mau, ini namanya pass by value. Yang di pass, yang dilempar itu adalah value. Nah, kalau mau kayak gitu, supaya kita dapat nilainya, sebenarnya kita harusnya bikin fungsi gitu ya. Jadi kita kembalikan nilainya gitu maksudnya. Gimana caranya? Ya kita return gitu harusnya gitu. Ya, kalau di fungsi. Nanti nilainya kita tangkap terus kita masukkan ke A sama ke B yang ada di program utama gitu. Let's say gampangnya ya misalnya ya. Ini sebelum di end prosedurnya misalnya kita bikinnya jadinya function gitu ya. Function terus saya mereturnnya apa? Mereturnnya berarti string sama string gitu ya. Jadi namanya function. Nanti di sini saya return A sama B-nya gitu. Baru di sini end function. Gitu. Nah, kalau return itu artinya yang hijau tadi dikembalikan ke sini gitu. A-nya tadi isinya kan udah baso tadi ya. Kalau yang hijau ya ini saya udah keburu hapus. Yang B itu isinya nasgor kan? Ya, A sama B yang miliknya apa variabel lokal dari tukar itu. Kan gitu ya. Nah, sebenarnya ini ngembalinya nggak begitu sih ya. Sorry. Dia nggak otomatis langsung masuk gitu ya. Nanti saya write-nya dia. Oke. Jadi kira-kira nih yang dua ini nih pokoknya dia balikin lagi ke si tukarnya ini gitu ya, bukan ke A B sini ya. Karena dia yang manggil kan ini gitu ya. Maka dia balik lagi ke sana gitu. Maka nanti saya akan simpan si variabel ini sama ini di ya, A sama B. Jadi nanti si A-nya masuk ke sini gitu, yang pokoknya ini aja lihat urutannya aja gitu ya. Yang B-nya masuk ke yang ini gitu. Ya, A-nya tadi apa? A-nya baso, berarti ini akan ketimpa gitu ya jadi baso, kemudian yang ini jadi nasi goreng gitu. Nah, itu harus dibuat fungsi supaya kalau kita pass by value kemudian nilainya pengen berubah gitu ya. Jadi tadi hasilnya dibalikin gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana kalau saya nggak mau pakai return gitu. Saya mau pakainya prosedur. Karena kan minggu ini minggu 5 ini kita belajarnya prosedur gitu. Gimana nih saya mau tetap kayak tadi? Gitu ya, pakai prosedur, tapi tetap berubah si A sama B-nya. Maka kalau kita ingin mengubah
berubah isinya ini, itu yang kita kirim jangan value-nya, jangan cuma nilainya, tapi itu benar-benar si A sama si B itu benar-benar dikirim gitu. Yang dikirim tuh nanti kita sebut sebagai alamatnya. Ya, jadi kan di awal kuliah ya rasanya sudah pernah dijelaskan bahwa kayak A, variabel-variabel ini kan sebenarnya kayak alias untuk menggantikan alamat yang sebenarnya gitu. Jadi ini sebenarnya tiap-tiap kotak ini kan ada alamatnya. Let's say alamatnya ini 1000. Yang ini misalnya 1001 gitu ya. Misalnya ini 1001, misalnya ya ini 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, misalnya ini 1008. Ini kan sebenarnya ada alamat-alamatnya kayak nomor rumah gitu loh. Nah, yang dikirim itu bukan isi nasgor, isi nilai, isi variabelnya, tapi benar-benar malah justru alamatnya. Nah, bagaimana caranya saya mengirim alamat? Itu nulisnya bukan A sama B, tapi saya nulisnya alamatnya A dan alamatnya B, gitu, jadi pakai ampersand. Jadi yang dikirim ke sini itu adalah alamat 1000 gitu. Yang dikirim ke sini adalah alamat berapa tuh? 1008 ya? 1008. Jadi bukan isinya. Bukan nilainya. Nah, karena ini adalah alamat, kan tipe datanya jadi salah dong. Kenapa jadi salah? Dia kan nerimanya string kan? Ini kan bukan string. Iya kan? Itu bukan string. Tapi itu adalah alamat dari A sama alamat dari B. Nah, kita nerimanya itu nggak pakai ampersand lagi, tapi kita pakai tanda asterik bintang gitu. Oke? Ini nerimanya tuh pakai asterik. Gimana nulisnya? Kayak yang di sini ya, sebentar. Ini harusnya ada. Nah, ini. Ini namanya pass by reference. Gitu ya. Kenapa namanya function ya? Ini harusnya namanya prosedur ya. Oke, cara penulisannya begitu. Jadi, bukan di variabelnya ya, salah saya. Pakai di sini. Ya. Jadi A, B ini kayaknya kurang nih, kurang titik 2 bintang string gitu. Oke? Oke, jadi artinya adalah pointer gitu ya, tipe data yang digunakan untuk menyimpan alamat memori gitu ya. Sementara kalau ampersand A itu artinya adalah ya alamat memori dari A gitu. Oke, kalau bintang string ini artinya pointer. Jadi tipe data yang gini-gini. Kalau string gitu ya, kalau saya bikin variabel ya, saya bikin variabel tipenya string, itu kan artinya misalnya string apa? Misalnya A gitu ya. String A. Itu kan artinya saya bikin nih di sini saya bikin nama yang lain aja ya, saya pakai warna apa dong? Warna hitam deh, warna hitam. Misal ya, gini. Saya bikin variabel namanya str deh. Tipenya string. Artinya saya akan bikin satu ini, isinya string gitu ya. Nah, kemudian saya bisa memasukkan apa hello world, apa pokoknya yang string lah ya, str. Saya misalnya tulis hello gitu. Ini stringnya ya, ini hello gitu. Tapi kalau saya mau menyimpan alamatnya string, ini berarti 1000 berapa nih? 1006 ya, 1006. Itu kayak gini misalnya str itu alamatnya gitu ya, 1006 gitu ya. Atau alamatnya si itu nggak bisa gitu. Gimana caranya? Tipe datanya bukan str, tapi misalnya saya namanya str ptr. Ptr itu pointer ya. Misalnya gitu ya. Nah, ini tipe datanya adalah bintang string. Apa itu bintang string? Bintang string itu adalah pointer yang menunjuk ke string gitu. Jadi bintang string itu adalah alamat dari variabel yang isinya adalah string gitu. Jadi misal ya, saya bikin str
PTR itu saya isi dengan alamatnya STR gitu. Apa gitu ya? Ngerti nggak ya? Alamatnya STR apa? Ya boleh lah. Misalnya saya tahu kan, saya kan sebenarnya nggak tahu ya alamatnya STR ya. Kan ini kan sebenarnya nanti angka-angkanya tidak manusiawi gitu ya dalam heksadesimal. Nah, misalnya gini lah ya. Nah, gitulah. Anggap literalnya seperti itu, tapi ini tidak dilakukan. Jadi saya nulis alamatnya itu, kalau alamat bisanya disimpannya di variabel yang tipenya bintang gitu. Ya, tapi kan saya nggak tahu ya ini alamatnya. Jadi alih-alih saya nulis angkanya begitu, saya cuma bilang bahwa tolong dong alamatnya si STR, ini alamatnya STR, apa namanya string, salahkan saya. Alamatnya STR, tolong dong disimpan di variabel yang namanya strptr. Jadi nanti sebenarnya di sini saya punya variabel yang namanya strptr. Isinya apa? Isinya 1006 gitu. Isinya tuh alamat gitu loh, bukan nilai string atau integer atau real gitu, bilangan real bukan. Tapi isinya adalah alamat. Jadi kira-kira bentuk memorinya begitulah ya. Jadi strptr itu ya kayak variabel biasa gitu, cuman dia tipenya adalah bintang string gitu. Yang artinya adalah dia menyimpan alamat dari satu variabel yang tipenya string. Saya kasih contoh yang lain, misalnya kalau saya punya integer, misalnya bill gitu ya, tipenya integer. Itu kan saya bikin di sini misalnya. Oke, namanya bill. Misalnya billnya saya isi dengan angka 99. Kita di sini 99. Nah, kemudian saya mau bikin pointer yang menunjuk ke alamatnya bill gitu ya. Mau dong misalnya bill di sini ya, bill pointer. Maka ini tipenya gimana? Tipenya bintang integer gitu. Ya, kalau misalnya mau panjang ya gini ya. Integer. Nanti bill PTR-nya itu saya gunakan untuk menyimpan bill PTR-nya nih ada ya di sini ya misalnya. Tuh, misalnya di sini nih, ini namanya bill PTR. Bill PTR ini adalah variabel, kita sebutnya pointer, yang berisi alamat dari variabel apapun yang dia tipenya integer gitu, bill gitu. Jadi bill PTR ini nggak boleh untuk menyimpan misalnya ya, bill PTR itu alamatnya B misalnya nih, nggak boleh gitu ya, salah. Kenapa? Karena B itu tipe datanya string gitu ya. Jadi dia harus yang bintang string bukan bintang integer. Oke, itu adalah pointer ya. Saya mundur ke situ dulu. Oke, saya balik lagi ke yang tadi. Udah ngalor juga kemana-mana nih. Ini saya hapus dulu. Oke, jadi saya cuma punya A sama B aja gitu ya. Jadi yang saya kirim ke sana adalah alamatnya, ini ya, alamatnya A dan alamatnya B. Sehingga yang nangkep harusnya karena A sama B itu adalah variabel string, kalau saya mau si parameternya itu disuruh menangkap alamatnya, maka tipenya harus bintang string gitu ya. Maka di sini saya punya variabel namanya A juga. Kemudian di sini saya misalnya ya B-nya misalnya di sini gitu. Isinya adalah apa yang dikirim alamatnya. Coba A ini ngirimnya alamat 1000 gitu kan ya. Berarti ini isinya 1000 gitu. Kemudian B ini isinya 1008 gitu. Ya. Udah ya. Oke. Nah, kemudian saya punya temporary samanya string. Oke, temporary-nya string aja gitu ya. Temporary. Oke, string. Oke, dah ini udah. Sekarang yang ini. Nilai A dimasukkan ke temporary. Saya tulis di sini supaya lebih besar.
saya minta komputer untuk memasukkan nilai A ke dalam temporary. Nilai A itu yang mana? Yang ini kan? Berarti kan sebenarnya saya ngomong gini, tolong dong masukkan ini 1000 ini alamat ke temporary. Ini tipe datanya apa? Ini tipe datanya bintang string. Ini tipe datanya apa? Ini tipe datanya string. Gitu. Boleh nggak? Nggak boleh. Assignment itu tipe data kiri sama kanannya harus sama. Gitu. Ya, wadahnya harus bisa menampung tipe data yang sama. Hanya bisa menampung tipe data yang sama. Nah, karena tidak bisa begini, makanya saya tidak meng-assign alamatnya gitu. Sebenarnya kan yang mau ditukar isinya gitu kan ya. Maka saya akan bilangnya gini. Oke. Apalagi bintang yang ini gitu ya. Ini artinya bintang yang di sini adalah artinya kalau A itu kan isi dari variabel A gitu ya. Isi dari variabel A gitu ya. Kalau ini kan gitu ya. Masukkan isi dari variabel A ke dalam variabel temporary. Kalau bintang A itu artinya bukan isi dari A, tapi isi dari yang ditunjuk oleh A. Kalau ini kan value dari variabel A. Kalau yang ini value dari yang ditunjuk oleh A. Oke? Jadi A itu isinya apa sih? A itu isinya alamat 1000. Yang ditunjuk oleh A itu kan berarti yang ada di alamat 1000 kan? Yang di alamat 1000 ini siapa sih? Ini kan yang di alamat 1000. Ini kan alamat 1000. Ya. Jadi value nilai yang ditunjuk oleh alamat yang disimpan di A gitu. Berarti isinya ini adalah Masgor gitu. Jadi kalau A itu adalah 1000, kalau bintang A itu adalah Masgor. Gitu ya. Jangan kebulak-balik ya. Terus ada lagi ini, kalau ampersand A gimana, Bu? Ampersand A yang hijau ini ya. Kalau ampersand A berarti alamatnya si A. Kan A ini walaupun dia isinya alamat, dia kan punya alamat juga. Berapa? 1006 gitu. Nah, gitu. A itu nilainya, value dari A yang di dalam kotaknya kan alamat 1000. Dia nyimpan alamatnya si Nasgor gitu kan ya, alamat 1000. Bintang A itu artinya nilai yang disimpan oleh yang ditunjuk oleh A. Si A kan alamat. Pengen tahu isinya yang kamu, alamat yang disimpan di kamu apa sih gitu, Nasgor. Kalau alamat A itu alamatnya si A gitu. Alamatnya si A kan si 1006 gitu. Oke. Jadi kalau Nasgor tadi kan alamat bintang A itu kan berarti tipenya adalah string kan? Karena yang ditunjuk atau isinya alamat 1000 kan string. Kan? Alamat 1000 ini isinya apa? String kan? Temp-nya string gitu. Jadi cocok gitu. Boleh gitu. Berarti sekarang temp-nya isinya ya Nasgor gitu. Temp-nya mana ini ya? Nasgor. Oke. Kemudian apa? Ya biasa. Kemudian kan saya karena si A-nya ini sudah boleh diutak-atik lah ya istilah kata, maka saya akan bilang bahwa oke, berarti sekarang isinya B, isi yang ditunjuk oleh B, isi dari alamat yang ditunjuk oleh B itu dimasukkan ke dalam A. Ini sama-sama string lagi. Apalagi nih Bu? Coba kita baca pelan-pelan. Bintang B. Bintang B, lihat nih, adalah value dari yang ditunjuk oleh B. Value dari yang ditunjuk oleh B gitu ya. B itu isinya apa? Oh, mana B? Ini ya, 1008 kan? Berarti value dari
1008. Sebenarnya mungkin gini ya, value dari value B gitu. Value dari value B gitu kan ya. Value dari ini gitu. 1008 kan? 1008 itu siapa? Ini kan 1008. Isinya bakso gitu. Berarti ini isinya bakso gitu. Bakso dimasukkan ke dalam A, tapi bintang A. Artinya dimasukkan ke dalam variabel yang ditunjuk oleh si A gitu. Si A ini apa? 1000 kan? Berarti yang mana? Yang ini gitu. Maka kalian lihat apa namanya? Aksi yang dilakukan di prosedur tukar itu mempengaruhi program utama. Ini kan sebenarnya ini variabel di program utama kan bisa tuh diganti. Jadi apa tadi? Jadi apa tadi? Oh, jadi bakso. Jadi bakso. Kok jadi bakso sih? Oh ya benar-benar. Jadi bakso ya. Jadi nggak fokus. Oke? Udah kan? Nah sekarang kan tinggal ini ya kan? Tinggal yang B-nya nih belum berubah. Ya udah saya lakukan sama sih sebenarnya seperti yang sebelumnya, itu bahwa isinya isinya tem dimasukkan ke B gitu ya. B-nya berarti gini ya. Nah, ininya tem. Karena tem mah udah string ya, jadi saya nggak perlu pakai bintang, nggak perlu pakai apa-apa. Tem isinya apa? Tem. Nasgor kan? Nasgor disimpan ke dalam variabel B. Tapi B-nya ada bintangnya. Yang ditunjuk oleh variabel yang ditunjuk oleh B. Coba B mana B isinya? B-nya B yang ini, tolong jangan hilang fokus, ini kita sedang berbicara tentang prosedur ya. Saya lihat variabelnya yang hijau ini gitu ya. Yang disebutkan di sini ini adalah variabel lokalnya dia gitu ya. Jadi temporary isinya tadi nasgor, dengan berarti nasgor dimasukkan ke dalam variabel yang ditunjuk oleh B. B berapa? 1008. 1008 mana? Ini. Berarti isinya apa? Bakso. Nah, ini yang disimpan di override jadi nasi goreng. Udah kan? Selesai kan? Nah, ketika selesai, ini semuanya dihapus nih, hilang semua, di dealokasi gitu. Yang hijau-hijaunya ini di dealokasi semua. Tidak ada lagi variabel lokal A, variabel lokal B, variabel lokal tem. Tidak ada lagi gitu ya. Maka saya kembali ke yang manggil. Yang manggil ini tadi. Nah, kalau kemudian saya write A sama B, maka apakah tertukar? Tertukar sekarang gitu. Gitu ya. Jadi gimana ya istilah kata ya? Kalau gini deh. Kalau pass by gini, kalau pass by value ya, saya kasih yang bisa difotokopi. Misalnya gini, saya punya kertas gitu ya, kertas soal gitu. Nah, terus saya minta asisten saya untuk mengcopy kertas itu gitu, memperbanyak gitu ya. Nah, saya punya kopian soalnya gitu ya, udah saya ketik, udah saya print. Gitu. Nah, kemudian saya minta asisten saya memperbanyak. Nah, tapi misalnya saya nggak gitu percaya nih sama asisten saya, takutnya kalau saya kasih langsung aslinya nanti hilang atau gimana gitu. Jadi si kertas asli saya itu saya fotokopi dulu sendiri satu gitu. Ya, saya fotokopi dulu satu misalnya. Ini ada kertas gitu ya, kertas soal. Itu saya fotokopi lagi satu sama persis gitu, kopian soalnya. Nah, yang saya kasih ke Asdos yang ini gitu. Yang saya kasih ke Asdos itu yang ini. Kalau kemudian di perjalanan si Asdos ini tiba-tiba merobek kertas kopian ini, apakah kertas soal yang asli saya itu tiba-tiba robek sendiri? Kan enggak ya. Ngeri kalau misalnya bisa begitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai pass by value gitu. Jadi nilainya yang dikirim tuh nilainya, yang penting kan isinya sama kan.
bendanya nggak sama, maksudnya kertas yang berbeda ya nggak masalah gitu, tapi kan value-nya sama. Sementara kalau pass by reference itu ya tadi saya benar-benar ngasih si soal aslinya ini ke asdosnya untuk diperbanyak gitu. Nah kalau sampai soal aslinya itu robek, ya kan pasti robek gitu ya. Ada orang bendanya satu itu gitu. Ya, itu namanya pass by reference. Jadi benar-benar si bendanya itu yang saya kasih gitu ya. Jadi kalau kayak dalam kasus yang ini itu benar-benar ya ini si A-nya ini si alamat-alamatnya gitu. Karena yang di refer ada alamatnya bukan nilainya gitu. Ya, kalau ada yang masih belum paham silakan di rewind lagi saja videonya gitu ya. Mudah-mudahan setelah berkali-kali mendengar bisa paham gitu ya. Nah, itu adalah yang ditulis di slide ini ya. Ya, cuman ini mungkin ada beberapa perbaikan ya, yang ini harusnya diganti prosedur, kemudian yang ini ada titik 2-nya gitu ya. Sisanya sih sudah oke gitu. Ya, atau mungkin di sini ya. Di sini harusnya supaya konsisten ini ada kamus, ini ada algoritma. Gitu, ya. Jadi yang dikirim bukan isinya Nasgor, bukan Nasgor sama bakso, tapi alamatnya A dan alamatnya B gitu. Yang tentu saja kalau kita tahu alamatnya, kita tahu isinya juga gitu ya, Nasgor gitu. Oke. Ya. Saya cukupkan videonya sampai di sini. Untuk selanjutnya saya akan memberikan di video yang berbeda. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.